Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya BM Otirna Ramadan dengan NPM 2557201039. Mata kuliah Fundamental IRP. Baiklah, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1. Jelaskan konsep Enterprise Resource Planning IRP dan peran ERP dalam mendukung keberhasilan manajemen proyek sistem informasi di organisasi, serta contoh tahapan implementasi ERP yang menggambarkan hubungan antara proyek, perencanaan proyek, pengendalian proyek, dan evaluasi proyek. Langsung saja, untuk yang pertama, konsep Enterprise Resource Planning ERP dan perannya dalam manajemen proyek sistem informasi. Enterprise Resource Planning ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan dan mengelola seluruh proses bisnis utama organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, dan penjualan dalam satu platform dengan basis data terpusat. ERP bertujuan meningkatkan efisiensi, konsistensi data, dan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Peran ERP dalam mendukung keberhasilan manajemen proyek sistem informasi. ERP berperan penting dalam mendukung manajemen proyek sistem informasi karena yang pertama, mengintegrasikan data dan proses lintas departemen sehingga memudahkan koordinasi proyek. Yang kedua, menyediakan informasi real time untuk perancangan dan pengendalian proyek. Yang ketiga, membantu standarisasi proses kerja dalam pelaksanaan proyek. Dan yang keempat, monitoring kinerja proyek dari sisi waktu, biaya, dan sumber daya. Serta yang terakhir, memastikan sistem informasi yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan bisnis organisasi. Contoh tahapan implementasi ERP. Yang pertama, perencanaan proyek, analisis kebutuhan bisnis dan ruang lingkup ERP, penyusunan jadwal, anggaran, dan struktur tim proyek. Yang kedua, pengendalian proyek, monitoring progres implementasi ERP, pengendalian biaya, waktu, dan risiko. Yang ketiga, manajemen perubahan selama proyek berjalan. Yang ketiga, proyek, pengujian sistem, evaluasi pencapaian tujuan proyek, dokumentasi hasil, dan lesson learned. Soal nomor 2, siklus hidup proses proyek sistem informasi ERP, risiko, dan strategi mitigasi. Yang pertama, inisiasi. Risiko, tujuan proyek tidak jelas, kurangnya dukungan manajemen. Mitigasi, penyusunan business case dan komitmen manajemen puncak. Perancangan, risiko, estimasi waktu dan biaya tidak realistis. Mitigasi, perancangan detail, batch hacking, proyek sejenis. Yang ketiga, analis dan desain. Risiko, ketidaksesuaian ERP dan proses bisnis. Mitigasi, gap analysis, dan keterlibatan pengguna kunci. Yang keempat, implementasi. Risiko, resistensi pengguna, kegagalan migrasi data. Mitigasi, change management, pelatihan, dan data cleansing. Yang kelima, pengujian. Risiko, kesalahan sistem dan bug. Mitigasi, pengujian berlapis, dan dokumentasi hasil uji. Yang keenam dan yang terakhir, go live dan evaluasi. Risiko, gangguan operasional. Mitigasi, support pasca implementasi, dan rencana kontingensi. Soal nomor 3, work breakdown struktur implementasi ERP. Yang pertama, inisiasi proyek, studi kelayakan, pembentukan tim. Yang kedua, perancangan proyek, penyusunan jadwal dan anggaran, penyusun WBS. Yang ketiga, analisis dan desain, analisis kebutuhan pengguna dan desain proses bisnis. Yang keempat, implementasi ERP,
konfigurasi modul ERP, migrasi data, pelatihan pengguna. Yang kelima, penguji sistem testing, user acceptance dan acceptance test. Dan yang keenam atau terakhir, Go Live dan evaluasi, implementasi penuh, evaluasi proyek. Fungsi workflow struktur. Yang pertama, memecah proyek besar menjadi tugas yang lebih terkelola. Yang kedua, menjadi dasar perencanaan waktu, biaya, dan sumber daya. Yang ketiga, memudahkan pengendalian dan monitoring proyek. Dan yang keempat, memperjelas tanggung jawab tim proyek. Soal yang nomor 4, perbedaan metodologi waterfall, agile, dan hybrid dalam proyek ERP. Metodologi waterfall, karakteristik, tahapan linear dan terdokumentasi, kesesuaian, cocok untuk kebutuhan stabil. Metodologi agile, karakteristik, iteratif dan fleksibel, kesesuaian, kurang cocok untuk ERP skala besar. Metodologi hybrid, karakteristik, kombinasi waterfall dan agile, kesesuaian, paling sesuai untuk ERP kompleks. Metodologi paling sesuai untuk ERP skala besar. Metodologi hybrid paling tepat karena yang pertama, ERP memerlukan perancangan dan dokumentasi yang matang. Yang kedua, tetap memberikan fleksibilitas untuk perubahan kebutuhan. Dan yang terakhir, efektif untuk proyek besar, kompleks, dan jangka panjang. Dan soal yang nomor 5 atau yang terakhir, peran project manager dalam keberhasilan proyek ERP. Yang pertama, manajemen waktu, menyusun jadwal proyek dan milestone, mengendalikan keterlambatan proyek. Yang kedua, manajemen biaya, mengelola anggaran proyek, mengendalikan pengembangan biaya. Yang ketiga, manajemen risiko, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, menyusun serta menerapkan strategi mitigasi. Yang keempat, manajemen komunikasi, mengelola komunikasi antar stakeholder, menyampaikan progres proyek secara transparan, dan mengelola konflik dan ekspektasi pengguna. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.